Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari tulisannya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan berjudul Langgar Tanah Tulah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi serta klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ada yang menghuni bangunan bekas langgar itu, tapi bukan manusia. Pagar bambu kuning sengaja ditanam di sana agar makhluk itu tidak keluar. Cerita ini sebenarnya sudah cukup lama diceritakan oleh narasumber yang merupakan warga setempat. Namun ternyata saya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyusun cerita ini agar bisa menjadi sebuah cerita untuk dibagikan. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tidak ada niat dari cerita ini untuk menyinggung pihak, agama, atau siapapun. Murni sebagai penggambaran cerita sang narasumber saja. Mohon terima cerita ini sebagai hiburan saja dan diambil baiknya saja. Selamat mendengarkan. Asih, pulang. Sudah maghrib. Teriak seorang ibu yang memanggil anaknya untuk segera pulang sebelum matahari terbenam. Iyo bu, sebentar, aku panggil Didit dulu. Teriak Asih yang menyempatkan diri untuk memanggil teman mainnya yang dari tadi bermain petak umpet bersamanya. Asih berteriak memanggil nama Didit, namun tidak ada jawaban. Asih mengira Didit masih bersembunyi karena menganggap permainan belum selesai. Dit, ayo pulang, aku sudah dipanggil ibu, teriak Asih. Walau begitu sama sekali tak ada jawaban dari Didit. Asih terus mencari ke kebun hingga ke lapangan. Namun, tidak menemukan Didit. Ia pun memutuskan untuk pulang, mengira Didit sudah pulang lebih dulu karena disuruh orang tuanya. Namun, sebelum sempat untuk kembali, Asih melihat sesuatu yang tidak biasa ia lihat. Ada seseorang di sebuah langgar yang sudah lama tidak digunakan untuk beribadah. Ia mendekat dan melihat Didit berada di sana. Dit, ngapain kamu di sana? Dit, kan ndak oleh dolan merono, teriak Asih sambil segera menghampiri Didit untuk mengajaknya keluar. Saat itu, langit sudah memerah. Ia melihat langgar yang sudah tua itu benar-benar sudah rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Ia melihat Didit berdiri di sana menatap langit-langit ruangan kecil yang sangat rapuh. Wajah Didit pucat. Ia menoleh ke arah Asih dengan tubuh gemetar. Tolong aku, Asih. Mendengar itu, Asih mendekat dan melihat langit-langit langgar. Saat itu, seketika Asih terjatuh dengan tubuh yang lemas. Dit, itu apa Dit? Ucap Asih gemetar. Ia melihat mayat-mayat dengan sisa kain kafan merayap di langit-langit bangunan itu. Didit melihat ketakutan dan menangis. Asih baru sadar ada makhluk serupa yang mencengkram kaki Didit dan menggigitnya. Dit, lari Dit, teriak Asih. Asih benar-benar ketakutan, tubuhnya gemetar. Namun di ujung ketakutannya itu tiba-tiba mendengar langkah seseorang. Asih, ngapain di sini? Kan gak boleh main di sini. Asih menoleh dan mendapati Didit ada di belakangnya. Ia kembali menoleh ke arah langgar itu dan ia tak melihat apapun selain bangunan tua yang sudah tidak terurus. Dit, kamu? Asih masih terlihat bingung. Mukamu
Pucat banget, ngelihat apaan? Didit yang curiga menatap ke arah langgar itu. Saat itu aku berusaha untuk berdiri dan buru-buru mengajak Didit meninggalkan tempat itu. Wes Dit, mulai cepet, perintahku. Kamu ngelihat yang aneh-aneh ya? Asih hanya mengangguk tanpa berani berkata apapun. Sepertinya Didit juga merasakan perasaan yang tidak nyaman sehingga tidak berani bertanya macam-macam. Saat sudah cukup jauh, Didit masih sesekali menoleh ke arah langgar yang sudah hampir tak terlihat dari mata kami. Ayahku pernah main ke desa ini. Dia ngelihat langgar itu dan langsung merinding. Katanya, jangan dekat-dekat ke langgar itu kalau malam. Katanya, itu bukan tempat manusia lagi. Keluarga Tuan Tanah. Pati, bis nomor 3, Pati. Suara seorang kernet terdengar berteriak di tempat peristirahatan bus malam. Aku yang sudah selesai dengan makan malamku segera kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan menuju kampung halamanku, Pati. Lama banget di bawah, Mar. Ngapain dulu? Tanya Dewa yang lebih dulu masuk ke dalam bus sebelum diriku. Ngelurusin kaki, Wak. Pengap tahu di bus terus. Balasku yang memang sudah cukup terasa lelah dan pengap setelah perjalanan dari Jakarta hingga tempat peristirahatan bus malam di wilayah Gringsing ini. Aku Damar Wicaksana. Aku cuma seorang karyawan yang baru saja habis kontrak. Namun bukan berarti kami pengangguran. Hanya saja perusahaan baru saja mulai proyeknya kembali di 2 hingga 3 bulan ke depan. Kupikir daripada aku harus tinggal di Jakarta tanpa penghasilan, lebih baik aku menggunakan kesempatan ini untuk pulang kampung setelah sekian lama. Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke Pati. Walau kantorku berada di ibu kota, kontrak kerjaku memaksaku untuk berkeliling ke tempat-tempat yang cukup jauh. Selama ini aku hanya bertukar kabar dengan bapak dan ibu melalui surat. Sesekali aku menelepon melalui wartel, itu pun aku hanya bisa menelepon ke rumah Pak RT yang memiliki telepon dan mereka akan membantu memanggil ibu. Aku pulang bersama Dewa, dia teman kantorku yang cukup dekat dan senasib denganku. Saat mengetahui aku ingin pulang ke Pati, ia merengek ingin ikut. Dewa hidup sebatang kara, keluarganya sudah tak ada sejak ia kecil. Ia pikir akan lebih menyenangkan bila ikut denganku daripada harus sendirian di Jakarta. Kamu kok bisa 5 tahun gak pulang, Mar? Gak kangen sama orang tuamu? Dewa memperhatikanku yang tengah memperhatikan foto bapak ibu di dompetku. Yo kangen toa, tapi aku kan tetap harus kerja biar adik-adikku bisa sekolah dan kebutuhan mereka tercukupi. Tahu sendiri kerjaan kita kayak gimana, balasku. Ya iya sih, tapi kalau masih punya keluarga, aku pasti memilih buat tinggal sama mereka apa adanya. Yang penting aku dekat sama mereka, balasnya sambil menutupi tubuhnya dengan jaket dari angin yang masuk melalui jendela bis. Aku mengerti maksud Dewa. Untuk ia yang hidup sebatang kara, keluarga menjadi sesuatu yang sangat berharga untuknya. Mungkin ia belum mengerti bahwa melihat ibu dan adiknya yang menangis kelaparan itu lebih pedih dari apapun. Menjelang subuh, bus sudah terparkir di terminal. Sebagian penumpang segera turun dan sebagian masih tertidur menunggu fajar terbit dan angkutan umum mulai beroperasi. Aku dan Dewa memilih untuk bergegas menurunkan barang dan menikmati kopi sejenak di pinggir terminal. Sambil menunggu angkutan umum, aku dan Dewa memilih untuk bergegas menurunkan barang dan menikmati kopi sejenak di pinggir terminal sambil menunggu angkutan umum. Khasnya di sini opo, Mar?
Nasi gandul. Sudah pernah nyoba? Belum. Baru ini aku ke Pati. Baru saja kami menghabiskan kopi kami, angkutan umum menuju desaku sudah datang. Aku dan Dewa pun memasuki mobil tua itu disusul dengan para pedagang-pedagang pasar yang tengah berjuang untuk memulai paginya. Suasana jalan masih begitu sepi, langit masih gelap. Namun, sudah ada beberapa orang bersepeda membawa dagangannya dan orang-orang yang berjalan ke masjid untuk sholat subuh. Aku dan Dewa turun tepat di hadapan sebuah gapura desa yang sebenarnya jaraknya masih beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah pertama di desaku. Ada sebuah pos di dekat gapura yang sudah begitu tua dan biasanya digunakan warga untuk menunggu angkutan umum. Aku lupa nanya, rumahmu sudah ada listrik kan? Kelamaan hidup di Jakarta sampai lupa kalau banyak desa yang belum kebagian listrik. Tanya Dewa yang menyadari gelapnya jalan kami menuju desa. Apalagi ia melihat rumah-rumah yang masih menggunakan lampu minyak sepanjang perjalanan tadi. Sudah, Wak. Rumah depan sudah dapat listrik. Paling nanti pakai lampu minyak kalau ke kamar mandi belakang sama bangunan belakang saja, balasku. Aku berharap Dewa tak kesulitan dengan kondisi rumahku. Saat aku menunggu respon dari Dewa, tiba-tiba aku menyadari bahwa Dewa tak lagi berjalan bersamaku. Aku menoleh dan melihat dia terdiam menatap ke satu titik. Wajah Dewa tiba-tiba terlihat pucat dengan raut wajah yang ketakutan. Namun entah mengapa ia terus menatap ke sana seperti penasaran. "Wak," ucapku. "Mar, itu bangunan apa?" tanya Dewa ragu. Aku menoleh ke arah Dewa menatap. Di sana terlihat sebuah bangunan tua yang tak lagi digunakan. Dulunya itu langgar, Wak, musola, tapi sudah lama tak digunakan lagi. Aku ingat sewaktu aku kecil dulu, langgar itu adalah satu-satunya tempat warga desa bisa beribadah. Dulu, masjid terdekat ada di desa lain yang jaraknya hampir setengah jam perjalanan. Hanya langgar inilah yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa untuk sholat. "Pergi, Mar, kita nggak boleh ada di sini," ucap Dewa tiba-tiba. Ia buru-buru mengajakku untuk mempercepat langkah. Sebenarnya, aku juga ingin protes dan memintanya untuk tenang. Tapi saat itu aku pun merasakan perasaan yang aneh. "Cepet!" teriak Dewa. Sayangnya, aku yang penasaran malah menoleh ke belakang. Saat itulah aku melihat seorang berjalan dalam gelap keluar dari langgar menuju jalan. Namun, saat aku melihat dengan jelas, aku yakin itu bukanlah manusia. Apa yang kulihat adalah makhluk yang terbungkus kain kafan tanpa kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Makhluk apa itu yang Dewa lihat hingga wajahnya sepucat itu? Aku pun berjalan semakin cepat menuju arah rumah. Walau sudah berusaha menjauh, Dewa terus memaksa untuk berjalan dengan lebih cepat. Kami merasa bahwa makhluk itu masih ada di sekitar kami. "Rumahmu masih jauh. Kalau nggak sempat, kedua rumah orang saja, Mar," ucap Dewa. Lumayan, Mar. Tapi nggak sampai 5 menit, ucapku yang juga semakin cemas. Sesekali aku tak sengaja melihat pantulan kaca dari jendela rumah di dekatku. Dan wujud setan tanpa kepala itu terus terlihat sejauh apapun kami melangkah. Kami tak tahu apa yang terjadi, namun aku merasa bahwa nyawa kami terancam. Dek. Di tengah kekalutan kami, tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid di ujung desa. Saat itu, Dewa memelankan langkah kakinya dan mulai mengatur nafasnya. Perasaan aneh itu hilang seketika. "Mar, jangan langsung ke rumahmu. Kita sholat dulu sebentar," ajak Dewa.
Aku mengangguk setuju sekaligus menunjukkan satu-satunya masjid di desa kami yang sedikit berjarak dari rumah. Aku pun menceritakan bahwa kemungkinan langgar itu sudah tak digunakan karena memang sudah ada masjid di desa. Setidaknya itulah alasan yang kami dan warga desa tahu. Mas Damar kan? Sapa seorang bapak yang wajahnya tidak asing bagiku. Iya Pak Rusman, jawabku. Sampai kapan? Tanya Pak Rusman. Barusan, tadi sampai sebelum subuh, jadi sholat subuh dulu sebelum ke rumah, jawabku. Alhamdulillah, mampir ke rumah, sudah lama gak ketemu. Fitri nanyain kamu tuh, tegas Pak Rusman. Pak Rusman bisa aja. Iya Pak, pasti saya mampir ke rumah, jawabku. Pak Rusman pun berpamitan dan aku menyelesaikan sholatku bersama Dewa. Saat sudah merasa cukup tenang, barulah aku mengajak Dewa menuju ke rumah. Seorang perempuan yang sudah berumur mengenakan kebaya sederhana terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman rumah. Tubuhnya sudah sedikit bungkuk, namun terlihat ia masih semangat melanjutkan kesehariannya. Assalamualaikum. Aku sengaja tidak mendekat dan hanya menyapa ibu dari jauh. Saat itu, ibu menyipitkan matanya dan menghampiriku. Waalaikumsalam. Ibu membalas salamku sambil menyipitkan matanya. Tak jelas memandang siapa yang ia lihat. Ia pun mendekat dan samar-samar mulai mengenaliku. Damar. Seketika wajah ibu berubah. Ia melemparkan sapunya dan buru-buru memelukku. Aku membalas pelukannya, namun ibu lebih memilih untuk membagikan kebahagiaannya. Bapak, Damar mulih. Teriak ibu buru-buru kembali ke rumah tanpa mau melepaskan tanganku. Aku menoleh pada Dewa yang terlihat tersenyum kecil menikmati pemandangan haru ini dan memberi isyarat untuk mengikuti kami. Opo to bu, kok teriak-teriak? Ucap bapak yang masih mengenakan sarung keluar dari rumah. Masya Allah. Bapak yang menyadari kedatanganku pun buru-buru menghampiriku. Tidak seperti ibu yang memelukku, bapak hanya mengusap-ngusap bahuku sambil membantu membawakan tasku. Nggak usah pak, Damar bisa bawa sendiri. Dikit kok. Ya sudah, ayo cepat masuk. Temanmu diajak juga, ucap bapak yang menyempatkan menyapa Dewa dengan singkat. Aku menatap kondisi rumah yang sudah kutinggalkan sejak 5 tahun yang lalu. Hampir tak ada yang berubah selain televisi di bufet tua yang sudah diganti dengan televisi berwarna. Mas Damar, suara anak perempuan berlari menghampiriku dan salim padaku. Ya ampun, gendis, kamu sudah besar saja, balasku. Masa mau kecil melulu mas? Aku bikinin kopi ya mas. Sebentar, ucapnya yang buru-buru berlari ke dapur. Aku mempersilahkan Dewa duduk dan beristirahat sejenak, sementara gendis membuatkan kopi untuk kami. Perbincangan yang cukup panjang pun terjadi, mulai dari memperkenalkan Dewa dan menceritakan bagaimana kami bertahan hidup dengan pekerjaan kami. Dewa dengan mudah bisa akrab dengan bapak dan ibu. Terlebih, kedua orang tuaku sangat penasaran dengan pekerjaanku dan kehidupan kami selama merantau. Gendis mengantarkan 3 gelas kopi dan gorengan seadanya. Setelahnya, ia duduk di sebelahku seolah sudah lama menanti kedatanganku. Mas Dewa, anggap rumah sendiri ya. Teman Damar kita anggap keluarga di sini, ibu menyambut Dewa. Nanti biar diajak jalan-jalan sama Damar. Warga di sini baik-baik kok, tambah bapak. Iya pak, bu, matur nuwun,
Izin ngerepotin, jawab Dewa. Setelah momen kangen-kangenan itu, aku pun masuk ke kamar. Kamarku cukup besar, dan karena aku pulang tanpa kabar, ibu buru-buru membersihkan kamarku seadanya. Yang kita lihat di langgar tadi subuh itu apa ya, Mar? Tanya Dewa sambil membereskan barang-barangnya. Gak tahu, Mar. Anggap aja sambutan buat orang baru. Jawabku mencoba tidak ingin membuat Dewa merasa cemas. Faktanya, aku sendiri tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di kampung halamanku sendiri. Apalagi sebuah langgar yang saat aku kecil masih digunakan oleh warga desa untuk ibadah. Langgar itu hanya sebuah musola kecil yang berukuran 4 kali 5 meter. Mungkin hanya muat untuk 5 orang sholat berjamaah di sana. Sewaktu aku kecil, warga desa lebih banyak penganut kejawen, sehingga belum banyak umat muslim. Pagi itu aku mengajak Dewa berkeliling desa sambil mencari sarapan. Aku ingat ada warung pecel di dekat pasar. Dulu ibu sering mengajakku ke sana setiap pulang dari pasar. Mas Damar, lama banget gak kelihatan, sambut Mbok Yum sambil membuat pecel pesananku. Iya Mbok, kejauhan nyari rezekinya, balasku sambil menerima seporsi pecel yang disiapkan dengan cepat oleh Mbok Yum. Mbok Yum, aku tambah lagi ya, ucap Dewa tiba-tiba. Aku menoleh dan pecel di pincuknya hanya tersisa sedikit. Heh, kemana tuh pecel? Tanyaku. Dipangan demit, wis meneng ngomar, luwe aku. Tenang, aku sing bayar, balas Dewa sambil mengunyah. Mbok Yum hanya tertawa melihat kelakuan Dewa sambil menyerahkan satu pincuk pecel lagi lengkap dengan tempe gorengnya. Pelan-pelan saja Mas Dewa, pecelnya masih banyak kok. Ndak bisa Mbok, pecelnya sampean kelewat enak. Bisa saja Mas Dewa ini, jawab Mbok Yum. Ya, ternyata bukan hanya aku yang menganggap pecel Mbok Yum adalah pecel terenak. Selama merantau, aku belum menemukan rasa yang bisa menyaingi pecel Mbok Yum. Tiba-tiba, Tintin. Suara klakson mobil terdengar di keramaian warga yang melintas di jalan. Seketika warga menyingkir sambil memperhatikan mobil yang melintas itu. Ada yang punya mobil bagus juga ya di desamu? Tanya Dewa. Kayaknya itu anaknya Mbah Guru. Itu yang punya lahan tempat langgar yang semalam kita lihat, jawabku. Yang punya seorang guru? Tanya Dewa. Dulunya dia kepala sekolah, makanya warga desa memanggilnya Mbah Guru. Tapi sudah lama dia nggak aktif. Mbah Guru termasuk orang yang terpandang di desaku. Ia memiliki tanah yang luas di desa dan tanah kebun yang cukup besar. Saat masih muda, ia menjabat sebagai kepala sekolah di SD Impres. Walau begitu, keluarga Mbah Guru cukup berjarak dengan warga desa. Dulunya, langgar itu diizinkan untuk digunakan warga. Tapi entah, saat aku kecil tiba-tiba langgar itu dipagari dan ditutup. Saat itu cuma dipakai sama Mbah Guru dan keluarganya saja. Dewa hanya mengangguk saja dengan tatapan kosong. Sepertinya ia sedang melamunkan sesuatu dari ceritaku. Selama berada di desa, aku dan Dewa lebih sering ke kebun bapak. Walau tidak begitu besar, kebun ini cukup membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sejak aku kecil. Kayaknya aku gak usah kerja, tinggal di sini juga betah, Mar, ucap Dewa yang menikmati teh dari termos yang sempat dibawakan gendis tadi. Iya Wak, kalau gak mikir buat naikin derajat keluargaku, mungkin aku lebih memilih buat tinggal di sini.
Aku sedikit mengingat bagaimana kehidupan keluargaku saat aku kecil. Ada beberapa keluarga di desa yang merasa kasta mereka lebih tinggi dari kami. Mereka adalah tuan-tuan tanah yang memiliki kebun dan mempekerjakan banyak orang. Dulu, desa hanya memiliki beberapa sumur, dan saat musim kemarau hanya sumur di pekarangan milik Mbah Tarmadi yang masih memiliki air. Selama ini warga mengambil air dari sana tanpa ada masalah. Mbah Tarmadi juga salah satu orang besar di desa. Dan bapak sesekali juga membantu mengerjakan lahannya. Suatu saat aku dan ibu sedang mengantri untuk mengambil air di sumur itu. Saat itulah tiba-tiba Mbah Tarmadi berkata ketus, "Sampai kapan kalian mau mengemis air di sumur saya?" Ucapnya dengan memandang rendah kami. Saat itu, warga desa yang mengantri bersama ibu pun bingung. Namun, Mbah Tarmadi malah mengusir kami. "Salah kami apa, Pak? Kenapa tiba-tiba kami nggak boleh ngambil air di sini?" Ibu mencoba bertanya dengan sopan. "Sumur ini milik keluarga Tarmadi, bukan untuk orang-orang kotor seperti kalian." Mendengar ucapan itu, aku tahu bahwa ibu sakit hati. Warga desa yang ingin protes, namun mereka tahu bahwa sumur itu ada di tanah milik keluarga Tarmadi. Sumur itu pun akhirnya dipagari oleh Tarmadi. Hanya beberapa warga yang dekat dengannya yang diizinkan menggunakannya. Salah satunya adalah keluarga Mbah Guru, sesama tuan tanah di desa. Cerita tentang sumur ini belum selesai, karena desa sempat krisis air. Akhirnya warga desa menemukan solusi dengan memperbesar sebuah punden mata air yang letaknya cukup jauh dari desa. Dari punden itu dibuatkan jalur aliran air agar bisa mencapai ke desa. Air dari punden itulah yang akhirnya menjadi sumber air utama warga desa. Mengetahui warga sudah punya sumber air yang baru dan tak membutuhkan sumur Mbah Tarmadi lagi, Mbah Tarmadi tersinggung. Entah apa alasannya, ia marah-marah dan merasa tidak dihargai. Imbasnya, ia yang sebelumnya mempekerjakan warga di kebunnya, kini lebih memilih mempekerjakan orang luar. Bapak pun terkena imbasnya dan tak lagi bekerja di lahan mereka. Semenjak kejadian itu, aku pun berjanji, suatu saat aku takkan membiarkan orang tuaku dihina lagi. Aku harus bekerja, memberikan kehidupan yang layak untuk orang tuaku dan pendidikan yang layak untuk Gendis. Beberapa hari tinggal di desa, aku benar-benar merasakan perasaan yang nyaman. Jauh dari tekanan dan sama sekali tidak memikirkan rasa lelah. Tingkah laku Gendis, perhatian ibu, dan melihat betapa ulutnya bapak di umurnya yang sudah senja membuatku merasa bersyukur. Apa yang kuperjuangkan selama merantau benar-benar pantas untuk membahagiakan mereka. Malam itu, bapak menikmati segelas kopi buatan ibu sambil mendengarkan radio di teras rumah. Sesekali aku mendengar suara bapak menyanyikan tembang Jawa, menikmati suasana sederhana itu. Di kota, jarang ada suasana sesantai ini, Pak, ucapku mengambil posisi duduk di samping bapak. Ora ono. Sing krungu ya mung suara motor toh. Iyo Pak, jawabku singkat. Saat itu aku pelan-pelan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal dan memberikannya kepada bapak. Pak, ucapku. Opo iki le? Bapak melihat amplop yang kuberikan dan mendapati uang kertas yang cukup banyak di dalamnya. Rezeki Pak, tabungan damar, balasku. Saat itu bapak menatapku dengan mata berkaca-kaca. Uripmu ning kono piye le? Tanya bapak dengan raut wajah tiba-tiba berubah. Jangan gara-gara kamu mikirin bapak, ibu, sama Gendis, kamu di sana hidup prihatin. Bapak masih sanggup kok cari uang untuk makan dan sekolah Gendis.
Aku tak menyangka reaksi Bapak. Alih-alih senang dengan pemberianku, ia justru khawatir dengan kehidupanku selama bekerja. Cukup Pak, Damar hidup cukup. Damar cuma pengen Bapak dan Ibu bahagia dan Gendis bisa sekolah yang tinggi. Ucapku mengelus tangan Bapak. Aku hampir tak bisa menahan air mataku. Tunggu sebentar Yole. Bapak masuk ke dalam rumah dan tak lama mendengar suara ibu yang menerima amplop itu. Alhamdulillah Pak. Tak lama Bapak kembali keluar dengan sarungnya yang sudah berganti dengan celana panjang. Ikut Bapak Yule, ajak Bapak. Njih Pak, jawabku. Bapak mengenakan sendal jepit dan mengajakku berjalan kaki keliling desa. Bapak tak banyak bicara dan aku hanya mengikuti sambil sedikit bernostalgia saat Bapak mengajakku jalan-jalan. Kami sampai di masjid ujung desa. Bapak menyapa Pak Sastro, penjaga masjid, sebentar dan mengajakku masuk ke dalam. Ia menunjukkan sebuah benda yang tak ku mengerti. Mengapa Bapak memperlihatkan kepadaku sebuah meja pemandi jenazah yang dibuat dengan besi yang kokoh. Waktu itu, masjid di desa kita ada meja pemandi jenazah ini. Warga desa ada yang nangis. Katanya alhamdulillah kalau saya meninggal, saya bisa dimandikan dengan layak. Ada lagi yang bilang, saya hidup sebatang kara. Setidaknya jika saya mati, tak terlalu merepotkan orang banyak. Aku mengangguk mendengar cerita Bapak. Namun, aku belum mengerti maksud Bapak mengapa menceritakan hal ini padaku. Enggak cuma meja pemandi jenazah ini Mas. Pos jaga dan lampu-lampu di jalan desa juga banyak yang ngebantu warga. Sahut Pak Sastro yang tiba-tiba menyusul kami dengan membawakan kopi panas. Pak Sastro, sambutku membantunya membawakan nampan berisikan gelas itu. Kami pun menikmati kopi itu bertiga di selasar belakang masjid. Bapak mau minta maaf sama kamu, Le. Minta maaf kenapa, Pak? Tanyaku. Bapak minta maaf karena saat kamu pulang ke rumah kita masih seperti dulu. Tidak menjadi lebih bagus seperti rumah-rumah di kota. Padahal kamu rutin ngirim uang buat Bapak. Jelas Bapak. Aku tak menyangka Bapak berpikiran seperti itu. Mungkin karena ucapanku saat menyerahkan tabunganku tadi pada dirinya. Enggak Pak, Damar ikhlas. Damar gak mikir begitu. Bapak berdiri dan mengelus-ngelus meja pemandi jenazah itu. Meja ini Bapak dan warga desa yang bikin. Pakai uang yang kamu kirim, Mar, ucap Bapak. Aku sedikit terkejut mendengar ucapan Bapak. Enggak cuma meja ini. Kayak yang tadi Pak Sastro bilang. Dari uang yang kamu kirim, kami di desa bisa bikin pos jaga dan masang lampu-lampu di jalan biar kalau malam gak terlalu gelap. Aku menarik nafas dan sedikit tersenyum mendengar cerita Bapak. Ternyata alih-alih merenovasi rumah atau meningkatkan taraf hidup, Bapak lebih memilih uang kirimanku selama ini untuk warga desa. Bapak merasa rumah kita sudah cukup nyaman dan uang kebutuhan Gendis sudah Bapak sisihkan. Sisanya Bapak pakai untuk ini. Cerita Bapak. Enggak Pak, enggak apa-apa. Damar ikhlas kok ngirimnya. Mau Bapak pakai buat apapun, Damar enggak masalah. Apalagi untuk desa. Balasku yang semakin kagum dengan Bapak. Selama ini, Bapaklah yang paling sering menanggung malu jika ia dan warga desa direndahkan oleh para juragan-juragan dan tuan tanah. Tidak sepertiku yang ingin membuktikan bahwa kami bisa sederajat. Bapak justru menerima hidup seperti ini
dan tak menaruh dendam. Mas Damar di perantauan gak usah khawatir. Kalau bapak, ibu dan gendis kenapa-napa, ada kami warga desa yang akan mengurus. Memang seperti ini kan hidup di desa Sri Mulyo sejak dulu, tambah Pak Sastro. Nggih Pak Sastro, saya paham, jawabku. Malam itu bapak mengatakan bahwa beliau sangat senang mendapatkan rezeki yang kuberikan tadi. Alasan bapak menjelaskan tentang ini semua adalah karena bapak dan warga tengah membutuhkan uang. Mbok Ruh sudah semakin tua dan hampir tak sanggup lagi pergi ke kali untuk keperluan kamar mandinya. Bapak menjelaskan bahwa warga ingin membuatkan kamar mandi di belakang rumah Mbok Ruh. Namun biayanya cukup besar dan warga kesulitan untuk mengumpulkan uang. Oleh karena itu, Bapak meminta izin kepadaku untuk menggunakan sebagian uang yang kuberikan untuk keperluan tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja aku tidak mungkin menolak. Aku mengenal Mbok Ruh sejak kecil. Ia sering mengajakku ke pasar ketika bapak dan ibu sedang sibuk. Ia sudah seperti saudara kami sendiri. Sebenarnya, tak hanya Mbok Ruh. Aku hampir lupa bahwa hampir semua warga desa ini sudah seperti keluarga. Alhamdulillah, kalau kamu gak keberatan, Le. Pak Sastro mungkin besok sudah bisa dikerjain ya? Tanya bapak ke Pak Sastro. Alhamdulillah Pak, matur nuwun Mas Damar. Besok saya kerahkan warga. Malam itu, sekali lagi aku mendapatkan pelajaran hidup dari bapak. Baginya, kekayaan yang sebenarnya bukanlah tanah dan bangunan yang dimiliki, tapi saat ia dan orang-orang di sekitarnya bisa hidup nyaman dan layak bersama-sama. Aku pulang dengan perasaan bangga. Bapak masih mengajakku jalan-jalan, menunjukkan lampu-lampu jalan, pos, dan papan pengumuman yang ia bangun bersama warga desa. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba kami melihat seorang anak kecil di pinggir jalan. Ia terlihat meringkuk dengan gerakan yang aneh. Le, wis bengi lo iki. Ndang mulai. Anak itu pun menoleh ke arah kami. Seketika kami pun tersentak saat melihat mulut anak itu penuh dengan darah. Astagfirullahalazim, teriak kami bersamaan. Didit, ngapain kamu? Tanya bapak. Namun saat itu Didit malah tertawa terbahak-bahak. Saat kami mendekat, ia berdiri dan menjauh dari kami. Tawanya aneh dan membuat kami merinding. Terlebih saat aku melihat seekor hewan sudah tercabik-cabik, bekas dimakan hidup-hidup oleh Didit. Itu apa Pak? Tanya aku. Marmut, itu marmut Mbah Guru. Menyadari ada hal tak beres dengan Didit, perasaan takut langsung merambat ke seluruh tubuhku. Kami mencoba mendekatinya, namun Didit tiba-tiba berpaling. Wajahnya penuh darah dan ia tertawa-tawa yang tidak wajar, menggema di malam sepi. Tanpa peringatan, Didit lari menjauh. Tawanya semakin menggila. Kejar! Dia mengarah ke kali, teriak bapak dengan suara panik. Kami langsung berlari mengejarnya. Namun Didit bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Langkahnya aneh, seperti tersentak-sentak, namun tetap sulit dikejar. Kegelapan malam dan suara langkah kami yang berpacu semakin menambah kecemasan. Sebelum sampai ke kali, kami tiba-tiba terhenti ketika melihat Didit meringkuk di antara semak-semak. Tubuhnya bergetar hebat. Gak mau, aku gak mau. Suara tangisan terdengar lirih dan penuh ketakutan. Aku nekat mendekat dan ketika aku melihat wajahnya, darahku seakan membeku. Wajah Didit pucat, air matanya mengalir, tapi yang membuatku ngeri adalah apa yang sedang ia lakukan. Tangan dan mulutnya penuh dengan darah
dan bulu-bulu marmut yang sudah mati. Didit memakan hewan itu, namun ekspresinya terlihat sangat menderita. "Didit, gila kamu," teriakku, tapi suaraku bergetar. "Nggak mau, tolong, aku nggak mau." Didit meratap, suaranya penuh ketakutan, namun tubuhnya tak menuruti keinginannya. Dengan kejam, tangan Didit meraih marmut lainnya dan memakannya lagi dengan brutal. Mulutnya berlumuran darah, sementara air mata terus mengalir di pipinya, menambah kesan horor yang tak tertahankan. Aku mencoba meraih tubuhnya, berharap aku bisa menghentikannya. Namun Didit terus melawan. Ia meronta-ronta, memukul, dan menendang dengan kekuatan yang jauh dari kemampuannya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari arah desa, disertai dengan obor-obor yang menyala terang. "Di sini, Didit di sini," teriak bapak memberikan isyarat pada warga. "Masya Allah, Dit," teriak Pak Rusman. Melihat kedatangan banyak orang, Didit mengamuk. Ia berteriak dan mengamuk sejadi-jadinya. "Ini kenapa, Mar?" Dewa ternyata ikut membantu warga mencari Didit. "Bantuin aku, Pak," teriakku meminta bantuan Dewa dan beberapa warga. Mereka pun buru-buru membantuku menahan Didit dan membawanya kembali ke rumah. Suasana desa yang sebelumnya sepi menjadi ramai, yang berpusat di rumah Didit. Suara teriakannya masih terdengar dan warga masih berkerumun di rumah itu. Aku melihat seseorang mendekat bersama Pak Rusman. Sepertinya Pak Rusman sengaja memanggil beliau untuk membantu masalah ini. "Iki ono opo to?" ucap seorang kakek yang berjalan dengan langkah yang sudah lemah. Beliau adalah Mbah Bengkong, salah satu sesepuh di kampung kami. Sejak kecil, aku mengenal ia adalah orang yang begitu baik. Tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Namun, jika ada masalah-masalah di desa yang tak bisa dibereskan oleh warga desa, Mbah Bengkong selalu bisa memberikan pertimbangan dengan bijak. "Didit, Mbah," ucap bapak menunjukkan keadaan Didit yang masih kerasukan. Alah le." Mbah Bengkong meminta diambilkan segelas air. Ia membacakan doa pada segelas air itu dan memberikannya pada Didit. Saat itu, Didit yang sebelumnya meronta-ronta mulai tenang, namun wajahnya masih pucat dan terus melotot ke arah Mbah Bengkong. "Koe ngopo neng kene?" tanya Mbah Bengkong. "Herrrr, herrrr." Didit tak menjawab. Ia hanya terus menggeram dan memelototi Mbah Bengkong. Beberapa kali Mbah Bengkong bertanya, respon dari Didit hanya seperti itu. Makhluk yang merasukinya enggan untuk berbicara, hanya terus menatap Mbah Bengkong dengan kesal. "Yo wes." Mbah Bengkong mulai jenuh. Ia kembali memercikkan air doanya dan meraupkan ke wajah Didit. Didit pun tertidur dan tak sadarkan diri. Namun tubuhnya panas dan terlihat menggigil. "Kenapa bocah ini sampai bisa seperti ini?" tanya Mbah Bengkong pada ibu Didit. "Nggak tahu saya, Mbah. Tadi sore dia cuma main sama Asih. Sempat pulang sebentar, tahu-tahu habis adzan Isya, Didit sudah hilang dan ditemukan kesurupan begini." Mbah Bengkong menghela nafas dan membersihkan tangannya. "Ya sudah, tolong panggil Asih ke sini. Siapa tahu dia tahu sesuatu," ucap Mbah Bengkong. "Baik, Mbah." Ayah Didit meminta pertolongan salah satu warga untuk memanggilkan Asih kemari. Seorang anak teman dekat Didit yang seumuran dengannya. Saat itu aku melihat ke arah Dewa. Raut wajahnya cukup aneh. Alih-alih menatap ke arah Adit yang kerasukan, Dewa justru menatap ke salah satu pohon terembesi yang ada di depan rumah. Aku menghampirinya, berniat untuk menemaninya, tapi saat itu ia langsung menarik tubuhku ke posisinya. "Kamu lihat itu enggak, Mar?"
aku menatap ke arah pohon trembesi yang gelap. Entah apa yang dewa maksud, namun aku memang merasakan sesuatu yang mengganggu dari arah sana. Bukan dia, Le. Dia cuma makhluk yang tertarik sama sosok yang merasuki bocah itu. Tiba-tiba Mbah Bengkong menghampiri kami begitu saja. Anehnya, dewa segera meraih tangan Mbah Bengkong dan salim kepadanya. Kulo dewa Mbah, ngapunten, belum sempat menyapa. Mbah Bengkong hanya menepuk bahu dewa sambil kembali menatap ke arah pohon trembesi. Sosok itu Mbah, saya dan Damar sempat melihat sosok itu waktu pertama kali datang ke desa ini. Jelas dewa. Tunggu. Sosok itu. Aku kembali memejamkan mataku. Dari kegelapan malam di sana, aku mulai melihat sesuatu yang samar. Saat itu Mbah Bengkong menepuk pundakku dan seketika pemandangan mengerikan muncul di hadapanku. Setan itu, sosok tubuh yang terbungkus kain kafan, tanpa kepala menanti di bawah pohon trembesi. Seketika aku pun pucat. Tubuhku gemetar. Namun, aku cukup tenang karena di sini ramai dan ada Mbah Bengkong di dekatku. Dari tadi, kamu ngeliatin itu. Kenapa nggak bilang? Ucapku. Kalau temanmu bilang, belum tentu mereka bisa lihat. Nak Damar, lagi pula sudah benar. Dia mengawasi makhluk itu dari sini dan baru bertindak jika makhluk itu berbuat macam-macam. Dibanding penasaran dengan makhluk itu, sebenarnya aku lebih penasaran mengapa Mbah Bengkong dan Dewa terlihat sangat memahami. Padahal mereka baru saja bertemu dan berkenalan. Belum sempat menanyakan lebih jauh, tiba-tiba beberapa orang datang bersama seorang anak perempuan. Ia masuk dengan wajah cemas seolah takut dimarahi. Ndak apa-apa nduk. Ora ono sing arep nyeneni kowe. Mbah Bengkong mengelus kepala asih. Saat itu, Mbah Bengkong menunjukkan keadaan Didit dan menceritakan secukupnya tentang apa yang terjadi pada Didit. Memangnya, tadi kamu sama Didit main kemana toh? Tanya Mbah Bengkong dengan ramah. Asih terlihat mulai tenang saat berbicara dengan Mbah Bengkong. Aura Mbah Bengkong memang membuat siapa saja nyaman dekat dengannya. Jambu. Tadi tiba-tiba Didit pengen makan jambu yang dekat langgar. Kami ke sana. Didit manjat ngambil jambu itu, terus Asih yang nangkepin, jelasnya terbata-bata. Mbah Bengkong masih mengelus kepala Asih. Entah mengapa, aku merasa bahwa Mbah Bengkong tak hanya sekedar menenangkan Asih. Asih lagi didoain. Kayaknya dia diincar juga, ucap Dewa tiba-tiba. Kok kamu tahu, Wak? Itu, Mbah Bengkong pelan-pelan baca doa sambil dengerin cerita Asih, jawab Dewa. Saat ini aku mulai merasa, apa mungkin Dewa juga tahu tentang hal-hal gaib seperti Mbah Bengkong? Setelah perbincangan singkat, Mbah Bengkong pun berdiri sambil tersenyum. Ia memanggil kedua orang tua Didit dan Asih serta meminta warga untuk tenang dan bubar. Mengetahui keadaan sudah mulai terkendali, warga pun membubarkan diri. Saat itu, aku mendengar Mbah Bengkong meminta kedua orang tua mereka untuk datang ke rumah Mbah Guru. Mampir saja ke Mbah Guru dan ceritakan apa yang terjadi. Minta maaf karena sudah mengambil jambu itu tanpa izin. Karena aku dan Bapak menemukan Didit, jadi saat itu aku dan Bapak merasa bertanggung jawab untuk menemani mereka hingga selesai. Malam ini juga kami mampir ke rumah Mbah Guru. Sementara Mbah Bengkong langsung kembali ke rumahnya ditemani oleh Bapak. Ya sudah Bu, saya maafkan. Lain kali kalau mau jambu itu bilang saja. Nanti saya ambilkan. Jangan mencuri. Pohon jambu itu ada yang punya. Tak kusangka Mbah Guru membalas permintaan maaf kami dengan bijak.
Entah kenapa saat itu perasaan tegang hilang seketika. Kami pun berterima kasih dan berpamitan. Kami pulang melewati langgar di mana pohon jambu itu tumbuh. Aku memperhatikan masih ada kandang marmut dan kandang ayam di sana. Kandang hewan-hewan itu cukup besar, dan hanya Mbah Gurulah yang memelihara marmut di desa ini. Bagi kami, marmut adalah hewan yang asing. Makanya, tak heran banyak anak-anak di desa penasaran dan mengintip ke tempat ini. Tumben-tumbenan ada yang sholat di sana. Ucapku pada dewa saat melihat beberapa orang mengenakan mukena putih-putih di langgar tua itu. Namun, saat itu dewa menyinggolku dan menyuruhku untuk diam. Aku berpikir sejenak dan baru sadar. Sholat di jam seperti itu bukanlah hal yang wajar. Atau jangan-jangan yang kulihat bukanlah orang yang sedang sholat. Kita masih diawasi, bisik dewa. Aku mengerti. Aku akan menanyakan apa yang ia maksud setelah ini. Setidaknya, jangan sampai perbincangan kami membuat orang tua Didit dan Asih khawatir. Tak kusangka saat kami kembali ke rumah Didit, kami disambut oleh Didit yang sudah sadar dan pulih. Kami pun berpamitan. Namun, saat sampai di depan rumah, tiba-tiba dewa berhenti. Kayaknya malam ini aku gak tidur di rumahmu, Mar, ucap dewa. Mendengar ucapan dewa, aku pun bingung. Lah, kamu mau tidur di mana kalau gak di sini? Gampang, Mar, santai saja, ucap dewa. Ndak bisa, kamu datang ke desa ini sama aku, jadi kamu tanggung jawabku, balasku mencemaskan dewa. Saat itu dewa tiba-tiba mengeluarkan beberapa benda dari kantungnya. Seketika dahiku mengerut saat mendapati bungkusan kain kafan kecil yang sudah lusuh, yang berisikan rambut dan benda-benda yang tak ku mengerti. Di genggamannya juga ada paku dan sobekan-sobekan kertas yang bertulisan aksara Jawa dan tinta berwarna merah. Apa itu, Wak? Ini dari tempat tadi. Kalau aku bawa ke rumahmu, takutnya akan jadi masalah. Kok bisa-bisanya? Aku mulai kesal dengan sikap dewa yang mulai seenaknya. Saat itu, tiba-tiba seseorang mendekat dari rumah. Kalau temanmu tak ambil benda itu, mungkin besok akan ada yang mati di desa ini, Nak Damar. Aku menoleh ke arah itu dan mendapati Mbah Bengkong datang dari dalam rumah. Sepertinya Bapak dan Mbah Bengkong mampir ke rumah dulu tadi. Maksudnya apa, Mbah? Tanyaku bingung. Biar temanmu tidur di tempat Mbah dulu. Nak Damar, kamu tenang aja, balas Mbah Bengkong. Tapi Mbah, saat aku hendak berkata, tiba-tiba wajah Mbah Bengkong yang selalu tersenyum berubah menyeramkan. Ia menatapku dengan tatapan serius. Dia sudah mengetahui perbuatan temanmu. Sedari tadi makhluk itu sudah mengincarnya. Temanmu hanya mencoba melindungi kalian, jelas Mbah Bengkong. Benar saja, saat itu aku merasakan perasaan aneh. Sesuatu memperhatikan kami entah dari mana. Yang aku lihat saat itu, bayangan dewa terlihat begitu besar, dengan 4 tangan dan kaki yang begitu panjang. Aku pun sadar, saat ini wajah dewa mulai terlihat pucat. Entah mengapa aku merasa dewa akan mati. Jaga gendis dan orang-orang rumah, Damar. Langgar itu bukan lagi tempat untuk manusia. Tempat itu sudah menjadi rumah makhluk. Serat. Belum sempat dewa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sesuatu yang besar menjatuhkan dewa dan menyeret tubuhnya dengan cepat. Dewa! Dewa menghilang di kegelapan, menyisakan darah yang terseret di jalan. Dan dari arah dewa menghilang, terlihat sosok makhluk kurus mengenakan kebaya lusuh setinggi pohon.
Oke, demikianlah cerita Langgar Tanah Tulah part 1. Untuk kelanjutan kisahnya, kita tunggu di part-part selanjutnya. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di channel ini. Tulis komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke, Bang Tris pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.